kali ini, kita akan membahas tentang proses dan dampak dari sesar Sumatera pada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Mari kita simak videonya. Proses terbentuknya sesar Sumatera terkait erat dengan interaksi tektonik antara lempeng tektonik yang ada di kawasan Sumatera, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Sunda. Berikut adalah penjelasan mengenai proses terbentuknya sesar di Sumatera. Yang pertama, konvergensi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Sesar Sumatera terutama terbentuk akibat aktivitas tektonik yang melibatkan tumbukan dan pergeseran antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan menyusup ke bawah lempeng Eurasia di zona subduksi yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera. 2. Proses subduksi dan aktivitas seismik. Proses subduksi ini menyebabkan terjadinya tekanan besar di sepanjang zona subduksi. Ketika kedua lempeng tersebut bertumbukan, energi yang terakumulasi menyebabkan terjadinya gempa bumi dan pembentukan sesar-sesar besar yang membentang di sepanjang Sumatera. Gempa-gempa ini seringkali terkait dengan pergerakan vertikal dan horizontal yang membentuk sesar-sesar besar di kawasan tersebut. 3. Pembentukan sesar-sesar Sumatera. Di sepanjang Pulau Sumatera terdapat beberapa sesar utama seperti Sesar Semangko yang merupakan sesar utama yang membentang dari bagian selatan Sumatera hingga ke utara. Sesar ini terbentuk akibat pergeseran horizontal yang terjadi antara blok batuan di sekitarnya. Selain itu, ada juga sesar-sesar lainnya yang terbentuk akibat pergeseran lokal dan aktivitas seismik yang lebih kecil, baik di daratan maupun di dasar laut. Selanjutnya, dampak dari sesar Sumatera. Sesar Sumatera memiliki berbagai dampak yang signifikan baik dari segi geologi, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa dampak utama dari aktivitas sesar Sumatera yaitu: yang pertama, ada gempa bumi. Sesar Sumatera, terutama sesar Semangko dan sesar-sesar lainnya yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera menjadi sumber utama gempa bumi. Pergeseran lempeng tektonik di zona subduksi dan sesar aktif ini dapat menyebabkan gempa bumi dengan magnitudo besar yang berdampak langsung pada wilayah di sekitarnya. Gempa bumi besar yang terjadi akibat pergeseran di sesar ini, seperti gempa bumi di Padang pada tahun 2009 atau gempa bumi besar yang menyebabkan tsunami, sangat merusak dan menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Tsunami yang terjadi menyertai gempa besar di kawasan ini, terutama gempa di zona subduksi, mengakibatkan bencana yang lebih luas. 2. Tsunami. Karena posisi Sumatera yang terletak di sepanjang zona subduksi, gempa yang terjadi akibat aktivitas sesar bisa menyebabkan tsunami besar, seperti yang terjadi pada gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Tsunami ini menewaskan ratusan ribu orang dan merusak sejumlah besar infrastruktur di sepanjang pantai barat Sumatera dan negara-negara sekitar Samudra Hindia. 3. Perubahan topografi dan bentuk lahan. Pergeseran lempeng tektonik yang terjadi di sepanjang sesar Sumatera dapat mengubah topografi daerah tersebut. Sesar yang bergerak bisa menyebabkan pergeseran vertikal di mana bagian dari tanah terangkat atau tenggelam, membentuk gunung, lembah, atau danau. Pembentukan fitur geologi baru seperti patahan, retakan, dan celah yang dapat merubah bentuk permukaan tanah secara signifikan. Jadi itu dia teman-teman, bagaimana proses terbentuknya sesar Sumatera serta dampak-dampak dari sesar Sumatera. Sampai jumpa di video berikutnya.